Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin dalam mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan perencanaan peserta didik. Jadi bagaimana manajemen perencanaan peserta didik itu dapat berjalan dengan baik di suatu lembaga pendidikan. Ada 3 pokok bahasan sebetulnya yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan program kesiswaan secara keseluruhan. Jadi dalam manajemen peserta didik itu kan kita nantinya juga membahas secara keseluruhan apa saja yang berkaitan dengan program-program kesiswaan. Jadi pokok bahasan yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaan program kesiswaan. Lalu pokok bahasan yang kedua itu berkaitan dengan analisis kebutuhan peserta didik. Ini juga sangat penting sekali karena tanpa melakukan analisis kebutuhan peserta didik maka sudah dapat dipastikan bahwa manajemen di sekolah itu kurang bagus. Lalu yang ketiga yang akan saya bahas lagi adalah berkaitan dengan sensus sekolah. Baik, untuk membahas itu lebih dalam lagi, ikuti terus pembahasan saya. Berbicara perencanaan, maka kita harus tahu batasan-batasan daripada perencanaan peserta didik. Perencanaan dalam bahasa Inggris kita sudah tahu semuanya, yang artinya adalah planning. Bukan arti ya, mohon maaf. Perencanaan adalah planning. Perencanaan itu apa kira-kira? Jadi perencanaan adalah suatu aktivitas memikirkan di awal atau di muka yang berkaitan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik, baik di sekolah, baik sejak mereka akan masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang direncanakan kira-kira? Yang direncanakan tentunya adalah hal-hal yang berkaitan hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan pelulusan peserta didik. Dalam sebuah perencanaan sendiri itu adalah aktivitasnya. Lalu hasilnya apa? Hasilnya berupa rumusan yang tertulis. Kemudian tahapan perencanaan apa saja kira-kira? Tahapan perencanaan yang pertama ada perkiraan, lalu ada perumusan tujuan, ada kebijakan, ada pemrograman, langkah-langkah, lalu ada penjadwalan, dan yang terakhir pastinya ada pembiayaan. Kita kupas satu persatu. Pada tahapan perencanaan ini, atau sering kita sebut dengan forecasting, ya, ini kegiatannya apa kira-kira? Ya, kegiatannya adalah penyusunan perkiraan dasar atau perkiraan mentah dengan tetap melakukan antisipasi yang akan terjadi. Jadi seorang manajer itu di awal harus bisa memprediksi, memperkirakan apa saja yang akan terjadi dan juga hal-hal yang mungkin bisa menjadi bahan untuk antisipasi. Ada 3 dimensi waktu yang perlu diperhatikan dalam tahap perkiraan ini atau tahap forecasting ini. Yang pertama adalah dimensi kelampauan, lalu yang kedua ada dimensi kekinian, dan yang ketiga ada dimensi keakanan. 3 dimensi waktu ini harus diperhatikan betul oleh seorang manajer. Yang pertama dimensi kelampauan. Artinya apa? Seorang manajer, di sini juga bisa dikatakan seorang guru sekaligus sebagai manajer, itu harus memahami betul bagaimana kondisi kegiatan peserta didik di masa sebelumnya, ya. Sehingga di masa kelampauan ini fungsinya adalah untuk mencari benang merah, kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan atau program-program saat ini atau program-program di masa yang akan datang. Sama juga kita harus memperhatikan dimensi kekiniannya. Kira-kira apa yang saat ini benar-benar urgent dibutuhkan oleh peserta didik. Lalu juga kita harus membayangkan di masa yang akan datang, in the future, kira-kira peserta didik itu butuhnya apa, begitu. Nah, inilah fungsi pokok atau skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian setelah tahap perkiraan, kita lanjutkan ada yang kedua adalah tahap perumusan tujuan. Dalam sebuah tujuan pasti ada target, dan target itu harus bunyi, harus visible. Salah satu indikatornya adalah
dibunyikan dalam bentuk kata-kata kerja operasional. Dalam sebuah tujuan itu harus tercapai. Nah, di sini kata tercapai itu ada bagian dari target. Jadi tercapainya tujuan, terlaksananya tujuan, terbacanya tujuan, dan terrealisasinya tujuan itu ada bagian dari target. Jadi ada tujuan, ada target sebagai goalnya. Lah, gimana merealisasikannya? Maka kita harus rumuskan tujuan-tujuan itu. Baik dari rumusan tujuan jangka pendek, jangka menengah, rumusan jangka panjang, atau rumusan tujuan secara umum dan khusus. Lalu setelah kita rumuskan, maka akan kita bentuk menjadi sebuah rumusan yang final seperti itu dalam sebuah draft. Ketika tujuan hanya ada di dalam pikiran kita, maka itu dapat dikatakan itu belum terjadi, hanya angan-angan kosong seperti itu. Lalu tahapan yang ketiga dalam proses perencanaan peserta didik, kita harus memperhatikan faktor kebijakan. Jadi tahapan yang ketiga kita harus lihat aspek policy atau kebijakan terkait dengan apa di sini, yakni melakukan identifikasi. Ya, saya ulangi lagi, dalam kebijakan ini, dalam tahap kebijakan ini yang dilakukan adalah melakukan identifikasi aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan dalam dalam rangka untuk mencapai target. Jadi kira-kira kita melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan apa yang cocok untuk peserta didik. Lalu tahap selanjutnya adalah pemrograman. Nah, tadi sebelum pemrograman ada kebijakan. Di situ kan melakukan identifikasi kegiatan. Lalu di pemrograman ini tugasnya adalah melakukan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam kebijakan tadi. Lalu ada beberapa hal yang pasti harus dipertimbangkan dalam seleksi kegiatan, ya. Yang pertama adalah apakah kegiatan-kegiatan tersebut itu memang paling besar kontribusinya terhadap pencapaian tujuan atau target dari kegiatan peserta didik itu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, mungkinkah kegiatan tersebut itu terlaksana dengan mempertimbangkan segi-segi tenaga, kemudian waktu, biaya, dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah misalnya. Lalu yang ketiga, seberapa besar dampak positifnya terhadap peserta didik. Ini juga sangat penting ya. Dampaknya apa kira-kira? Impact faktornya apa terhadap peserta didik? Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada dampak positifnya, maka perlu dikaji ulang itu program-program yang seperti itu. Lalu yang keempat, yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa besar apakah tidak ada faktor-faktor penghambat untuk mencapainya. Jadi kita juga perhatikan faktor-faktor penghambat apa saja yang menjadi tantangan dalam program-program tersebut. Kemudian ada tahap langkah-langkah ya. Tahapan yang kelima ada tahapan langkah-langkah atau prosedur. Di sini tugasnya adalah merumuskan langkah-langkah kegiatan, memilih skala prioritas, lalu mengurutkan kegiatan-kegiatan tersebut sampai menjadi kegiatan tersebut sudah dapat dibaca secara teknis begitu. Jadi sampai teknis. Jadi pertama ada skala prioritas, kemudian ada pengurutan, dan yang ketiga ada teknis dalam langkah-langkah atau prosedur itu. Kemudian langkah yang keenam adalah penjadwalan atau schedule. Ya, ini ada sebuah contoh. Saya buatkan tabel. Jadi contoh tabel kegiatan kesiswaan ekstrakurikuler PAI di sekolah. Nah, ini ada tabel. Pertama ada kegiatannya apa, kemudian waktu, lokasi, dan keterangan. Misalnya kegiatan eskul seni baca Al-Quran, kemudian ada pesantren Ramadan, ada wisata rohani, ada PHBI mungkin peringatan Hari Besar Islam, kemudian juga ada rohani Islam. Nah, ini kita list dulu, kita buat kegiatannya. Terkait dengan tahap penjadwalan atau schedule ini, kita harus tahu bahwa program-program manajemen peserta didik secara keseluruhan itu perlu adanya klaster-klaster atau jenis-jenis kegiatan, sehingga ini memudahkan bagi manajer atau guru nantinya memberikan sebuah kegiatan atau activity begitu. Nah, jenis kegiatan-kegiatannya apa saja ya dalam manajemen kesiswaan? Dalam kegiatan kesiswaan itu ini ada dalam sebuah tabel contoh.
Yang pertama ini ada jenis kegiatannya adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, kegiatannya apa kira-kira? Misalnya ada kegiatan tadarusan, pembacaan Asmaul Husna di pagi hari, lalu ada sholat sunnah, misalnya ada sholat duha rutin, ada sholat berjamaah, begitu, misalnya sholat zuhur dan asar berjamaah kalau yang sekolah-sekolah full day school. Kemudian juga ada kegiatan istighosah, misalnya ada wisata religi dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan jenis kegiatan yang pertama, yakni pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu kegiatan yang kedua itu ada pembinaan budi pekerti dan akhlak mulia. Ini juga sangat penting sekali. Apa kira-kira kegiatannya? Misalnya membiasakan salam, membiasakan senyum, membiasakan sapa. Nah, yang sering disingkat dengan 3S itu loh. Yang 3S adalah senyum, sapa, dan salam. Kemudian jenis kegiatan yang ketiga itu berkaitan dengan pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan juga bela negara. Ini sangat penting sekali bagi peserta didik untuk menjaga mereka menjadi karakter yang unggul, juga memiliki wawasan kebangsaan yang utuh, dan tentunya memiliki jiwa patriotisme. Akhirnya mereka menjadi warga negara yang menjaga kerukunan, menjaga kesatuan NKRI misalnya. Nah, lalu kegiatannya apa kira-kira? Kegiatannya adalah misalnya nih upacara rutin hari Senin, kemudian memperingati atau peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN, begitu, mengadakan peringatan-peringatan seperti itu. Lalu latihan pramuka misalnya. Itu adalah beberapa contoh kegiatan pada jenis kegiatan kesiswaan yang nomor 3 berkaitan dengan pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Lalu kegiatan yang keempat dalam penjadwalan ini ada perlombaan. Dalam sebuah manajemen kesiswaan kita juga harus memperhatikan aspek tadi, kebutuhan mereka untuk aktualisasi dan kompetisi. Jadi perlombaan itu banyak sekali ya. Salah satu contohnya ini di sini ada lomba KIR, karya ilmiah remaja, ada juga lomba cerdas cermat gitu, dan masih banyak lagi perlombaan-perlombaan yang lain. Poin yang kelima adalah kepemimpinan. Apa contohnya kira-kira? Seperti kegiatan MOS begitu, kemudian bakti sosial, kemudian LDK, latihan dasar kepemimpinan bagi peserta didik, kemudian ada kegiatan OSIS misalnya, atau kegiatan yang lainnya misalnya kayak kegiatan paskib. Nah, ini juga akan manfaat sekali, akan berguna sekali pada pengembangan aspek kepemimpinan. Lalu yang keenam ada kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Kira-kira apa kegiatannya? Bisa dengan kegiatan daur ulang sampah atau kegiatan yang lain, misalnya pelatihan menjadi MC, kemudian pelatihan fotografi, mungkin pelatihan broadcasting, atau magang kalau di SMK seperti itu. Kemudian poin yang ketujuh berkaitan dengan jenis kegiatan kesiswaan ada olah jasmani dan kesehatan. Mereka peserta didik juga perlu mengembangkan aspek jasmani dan kesehatannya ya, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisiknya. Itu dapat diwadahi melalui kegiatan misalnya UKS gitu, unit kesehatan sekolah, kemudian ada senam pagi, kemudian ada kantin sehat, dan seperti itu. Poin yang ke-8 ada seni budaya. Seni budaya itu salah satu kegiatannya ya misalnya cipta puisi, lalu kesenian tradisional, dan masih banyak sekali. Kegiatan yang lain misalnya pembinaan TIK. Nah, ini bermanfaat banget ini untuk keterampilan untuk keterampilan peserta didik dalam mempelajari ilmu-ilmu komputer, kemudian misalnya ada robotik club, dan seterusnya. Inilah yang berkaitan dengan pembinaan TIK. Dan yang ke-10 ada pembinaan komunikasi dalam bahasa asing. Ini juga sangat penting bagi mereka peserta didik yang nantinya ingin menjadi menjadi konselor atau menjadi duta besar begitu, atau menjadi perwakilan dari perusahaan-perusahaan internasional. Ini sangat penting sekali melakukan pelatihan, atau contohnya adalah kegiatan English Club misalnya, atau Arabic Day misalnya, dan kegiatan debat-debat bahasa asing. Baik, pada pokok bahasan selanjutnya saya akan mengupas lebih dalam lagi
terkait dengan analisis kebutuhan peserta didik. Tadi penjadwalan ya, kita harus perhatikan penjadwalan dalam setiap program-program kesiswaan. Kalau sudah kita buat jadwal secara sistematis, begitu sudah lengkap, maka jangan lupa kita juga perhatikan aspek budgetingnya. Kira-kira anggaran yang dimiliki oleh sekolah itu mengcover tidak, mencukupi, atau kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan itu sudah bisa tercover dengan anggaran yang dimiliki atau seperti apa sumber dananya, maka itu harus dipikirkan betul di awal. Baik, kita lanjutkan pada subbab atau pokok bahasan yang kedua berkaitan dengan manajemen perencanaan peserta didik. Kita harus memahami bagaimana konsep analisis kebutuhan pada peserta didik. Jika kita melihat Permendikbud atau aturan pemerintah Permendikbud tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah nomor 22 tahun 2016 bab 4 berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, kemudian Permendikbud tentang PPDB nomor 17 tahun 2017, dan itu di pasal 24 dan pasal 26 bab 5 terkait dengan rombongan belajar, maka dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi rumus untuk jumlah rombongan belajar, kemudian jumlah siswa dalam setiap rombel itu sudah ada aturannya sesuai dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2017, kemudian juga Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, di tingkat SD atau MI itu jumlah rombelnya minimal itu 6, lalu maksimalnya itu ada 24. Lalu per tingkatnya, per kelas, misalnya kelas 1 itu berapa kira-kira maksimal? Berarti kalau kita lihat rumusnya jumlah rombelnya itu adalah maksimal 24, maka setiap jenjang setiap tingkatan itu maksimal 4 kelas. Kemudian jumlah peserta didiknya itu maksimal ada 20 sampai 28. Jadi maksimalnya 28, minimal 20. Untuk level SMP atau level MTS itu jumlah rombel maksimalnya ada 33. Jadi minimalnya 3. Karena ada 3 kelas ya, kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9, maka jumlah rombelnya itu minimal 3, maksimalnya 33. Kemudian jumlah siswa per rombel itu maksimal ada 32. Minimalnya berapa? Minimalnya juga 20. Jadi 20 sampai 32. Kemudian di level SMA atau MA begitu. Di level SMA atau MA juga sama. Jadi minimal jumlah rombelnya itu 3, jumlah maksimalnya ada 36. Kemudian jumlah siswanya mulai dari 20 sampai 36. Pada level SMK itu jumlah rombel minimalnya itu 3, jumlah maksimalnya itu bisa mencapai 72. Sangat banyak sekali karena di SMK banyak sekali penjurusan-penjurusan seperti itu. Dan jumlah peserta didiknya minimal itu 15 hingga 36 per rombel. Ada juga di SD luar biasa atau SDLB itu jumlah rombelnya maksimal itu 6. Kemudian jumlah peserta didiknya setiap rombel itu maksimal 5. Kemudian di SMPLB itu jumlah rombelnya itu maksimal 3, jumlah peserta didik per rombelnya itu 8. Kemudian di SMA LB juga sama, jumlah rombelnya itu 3 maksimal, lalu jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombel itu 8. Ini yang harus kita pahami betul ya. Ini berkaitan dengan rumus menghitung jumlah rombel per tingkat. Rumusnya bagaimana? Jadi jumlah rombel sama dengan jumlah total peserta didik pada tingkatan tertentu dibagi batas maksimal peserta didik pada satu rombel. Batas maksimalnya diambil dari rumus tadi, peraturan pemerintah tadi. Ini ada sebuah contoh. Pada PPDB 2020 di Sekolah Dasar A menerima sejumlah 100 siswa. Lalu pertanyaannya, berapa kira-kira jumlah rombongan belajar beserta distribusi jumlah siswa setiap rombongan belajar? Maka jawabannya
Ada 100 siswa, jadi 100 siswa dibagi 28 atau jumlah maksimal per rombel hasilnya adalah 3,57 atau kita bulatkan menjadi 4 rombel. Lalu distribusinya seperti itu, rombel pertama itu jumlah peserta didiknya 28, rombel kedua juga 28, rombel ketiga 28, dan rombel yang keempat itu sisanya. Atau bisa dibikin rata atau balance, misalnya per rombongan kelas itu ada 25, 25, 25, dan 25. Untuk sensus sekolah, kita juga perlu perhatikan ya, apa itu sensus sekolah. Sensus sekolah adalah aktivitas pengumpulan data-data informasi berkaitan dengan profil-profil peserta didik yang ada di sekolah tersebut, dan kemudian data-data itu akan digunakan sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan atau layanan peserta didik. Jadi sensus sekolah itu fungsinya adalah sebagai dasar pembagian misalnya anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Mengapa hasil sensus sekolah sangat berguna bagi peserta didik? Jawabannya ada 3. Yang pertama, karena ketika kita melakukan sensus sekolah, maka yang didapat adalah kita dapat melihat atau memperkirakan berapa besar animo peserta didik yang akan masuk ke sekolah kita pada tahun-tahun pertama seperti itu. Lalu berapa besar animo yang akan masuk jurusan tertentu, misalnya di sekolah menengah atas itu nantinya kita melakukan survei itu adalah animonya ke arah IPA atau IPS atau bahasa. Nah, ini yang digunakan adalah sensus sekolah. Dan yang terakhir adalah mengapa hasil sensus sekolah sangat berguna bagi peserta didik? Ya, sangat berguna karena dapat menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik ya yang akan masuk ke sekolah nantinya, ya sekolah-sekolah tertentu pada kondisi atau tahun-tahun berikutnya. Artinya apa? Ketika kita menggunakan sensus sekolah, maka kita dapat melakukan tracing. Kira-kira peserta didik itu nantinya mau masuk ke sekolah mana, mau masuk ke jenis pendidikan apa, apakah di madrasah aliyah atau di SMA atau di SMK. Nah, di sini misalnya anak SMP ya, di sini berarti fungsinya dari sensus sekolah itu untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan mereka dan minat mereka, seperti itu. Ada 3 jenis data yang dijaring melalui sensus sekolah. Ini yang pokok, tapi bisa dikembangkan lagi lebih jauh. Yang pertama ada data mengenai identitas anak, yang kedua ada data yang berkaitan dengan orang tua, dan yang terakhir adalah keterangan-keterangan yang berkaitan dengan lingkungan anak. Sepertinya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.